Pembongkaran ratusan rumah serta bangunan permanen di kawasan Situ Ciburu, Desa Ciburu, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, KBB, menjadi polemik yang memicu pro dan kontra di kalangan warga. Kepala Desa Ciburu, Firmansyah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima tembusan resmi mengenai program revitalisasi Situ Ciburu. Sosialisasi tentang pembongkaran bangunan yang berdiri di lahan milik negara sudah dilakukan kepada masyarakat terdampak. Kami menerima informasi dari DSDA dan UPTD PSDA terkait pembenahan Situ Ciburu. Regulasi jelas menyatakan tidak boleh ada bangunan liar, termasuk rumah dan tempat usaha yang berdiri di lokasi tersebut, ujar Firmansyah, Selasa, 16 September 2025. Mayoritas bangunan yang akan dibongkar berada di RW 5, 6, 7, 8, 14, 15, dan 16. Bangunan ini selama ini digunakan sebagai rumah tinggal maupun kios usaha oleh warga sekitar. Selain rumah, sejumlah kios dan lapak pedagang juga akan dibongkar. Namun, pemerintah desa berjanji akan menyediakan lokasi pengganti agar pedagang tetap bisa berjualan tanpa dirugikan. Ketua RW 06, Amas, mewakili warga yang terdampak, menyatakan sebagian besar bangunan di wilayahnya akan dibongkar. Ia menyoroti kondisi ekonomi warga yang sebagian besar kurang mampu sehingga pembongkaran akan sangat merugikan secara finansial. Amas menjelaskan bahwa larangan membangun di kawasan Situ Ciburu sebenarnya sudah ada sejak lama, terutama sejak pasca letusan Gunung Galunggung tahun 1982. Namun kebutuhan tempat tinggal dan ekonomi membuat warga tetap bertahan. Ia berharap pemerintah daerah, provinsi, dan pusat dapat memberikan perhatian lebih dan solusi nyata, termasuk kompensasi dan biaya pendampingan bagi warga yang terdampak agar tidak terlantar. Pemerintah desa berkomitmen untuk berupaya memberikan solusi terbaik bagi masyarakat terdampak serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan warga dalam proses revitalisasi Situ Ciburu ini. Di situ sudah jelas. Ya. Seandainya nasib kami ini ada di bapak-bapak, bagaimana? Apa yang akan dilakukan? Apakah kami harus merampok? Tidak mungkin. Intinya KDM turun aparat. Dari mulai DPR. Turun. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada berapa? Terima kasih. Neng sehat. Ya. Semoga lancar segalanya. Itu sampai jangan sampai karena urusan perut, karena urusan kebingungan masyarakat, dihindari ada bentrokis. Jangan perangi saudara lagi seperti demo yang kemarin. Kita jangan damai, kita cinta tolonglah, saling mengerti aja. Jangan, tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak akan. Malahan nambah masalah untuk pemerintah dan aparat. Jangan sampai ada demo lagi. Kita secara baik-baiknya. Pada intinya mengetuk hati-hati nurani. Mereka sudah ditolong sama rakyat. Itu aja. Iya. Ibu dengan siapa? Saya Ibu Neneng, warga asli Ciburu. Dan ini KTP saya. Jangan sampai ada kesalahpahaman bahwa saya ini adalah saya sebagai orang luar. Tidak. Kami membela rakyat kecil dan kami juga manut kepada pemerintah. Selama itu tidak ada yang dirugikan. Itu aja dari saya. Ada berapa kakak Bu atau kepala keluarga itu mungkin harus koordinasinya dengan kepala desa. Setahu Ibu ada berapa? Kalau saya sendiri, saya tinggal di tempat sewaan. Itu ada kurang lebih 12 orang, satu sewaan rumah. Tadinya saya mau supaya tidak bayar sewaan karena saya itu kadang ada, penghasilan kadang tidak ada. Saya janda udah 5 tahun. Tadinya mau membangun di sini. Biar tidak nyewa. Ternyata ini mau dibongkar. Akhirnya saya memaksakan diri untuk menyewa. Dan awalnya saya juga tidak pernah melihat siapa KDM ataupun tidak pernah mengenal. Tetapi saya qadarullah, saya pernah ke saudara dan karena saya tidak punya HP, saya melihat bagaimana sepak terjang KDM. Di situ saya mulai ini betul-betul Bapak Aing. Karena apa? Beliau ke pelosok-pelosok dan beliau sangat peka terhadap orang kecil. Pengennya apa Bu? Pengennya apa nih Bu? Pengennya apa? Sesuai dengan program Prabowo bahwa pengennya rakyat semuanya sejahtera, itu aja. Lapangan kerja terbuka. Terus sekarang
Sembako juga tidak mahal. Apalagi kalau ada subsidi dan segala macam. Kalau soal penertiban ini pengennya diapain warga sini? Pengennya, karena kita tidak bisa Pak menuntut kita itu, karena ini hak pemerintah. Tidak bisa. Ada penangguhan dulu. Tetapi ini penangguhan bukan pembangkangan. Kami tidak punya uang untuk pindah, untuk membayar sewa, untuk istilah nanti membayar angkutan, itu aja. Berapapun yang dikasih oleh pihak-pihak yang terketuk hatinya, kami syukuri supaya berjalan dengan lancar program pemerintah ini secepatnya segera beres gitu. Dan nantinya saya mohon kalau ada penempatan untuk kesejahteraan masyarakat di sini, dibangun warung-warung, diprioritaskan warga di sini dan mereka-mereka yang kena gusur karena udah kehilangan mata pencaharian yang seperti sekarang rongsokan. Ini otomatis kan tidak ada mata pencahariannya kalau seperti itu harapan saya sebagai warga kecil. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.